Setelah doa, sholat, foreplay dulu. Oh gitu. Foreplay itu membangkitkan gairah, cium kening, cium anggota badan, cium macam-macam. Kan istri itu agak lama tuh orgasmenya, jadi harus dibangkitkan dulu. Jadi hubungan badan nggak boleh telanjang bulat, sayang. Mandi juga nggak boleh telanjang bulat. Kalau mandi nggak apa-apa. Kalau berhubungan itu nggak boleh telanjang bulat. Jadi mesti ada penutup aurat besar yang harus dipakai. Dan istrinya dalam keadaan mens, apa yang mesti dilakukan? Boleh mendatanginya dengan konteks mencumbuinya aja. Bercumbu aja. Tetapi tidak boleh sampai bertemunya dua khitan atau bertemunya dua kemaluan. Masya Allah, serius amat. Iya. Nonton apa sih? Ini loh. What? Lihat tuh, itu kan kayaknya dia lagi honeymoon deh, ini suami istri. Terus ya, dia kayak ditutupin selimut gitu, emangnya boleh ya, Bi? Iya. Yang baru-baru di sosmed gitu kayaknya, ya Allah. Jadi sebenarnya keharmonisan itu boleh ditampakkan, boleh ditunjukkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fid dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Pernikahan itu punya tugas. Yang pertama litaskunu ilaiha, ciptakan rasa ketentraman di antara pasangan. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah, tunjukkan rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Jadi kalau suami istri saling bermesraan boleh. Kalau ditunjukkan melalui postingan boleh, karena apa? Tapi sekedarnya aja ya, nggak boleh jangan terlalu vulgar. Contoh aurat begini, ya. Rasulullah pernah minum di satu gelas yang sama, di bibir yang sama, ya kan? Rasulullah pernah mandi satu kamar mandi dengan Aisyah dalam satu bak. Nah, kenapa sampai disampaikan begitu? Ingin menunjukkan kalau suami istri harus membangkitkan rasa kasih sayang dan harmonisnya. Jadi nggak apa-apa, sayang, kalau memang tujuan mempostingnya ini untuk ngajarin orang agar suami istri itu harus mesra loh. Cuman batas mesra di sini kalau dia di postingan media sosial tentu ada batasannya. Tidak boleh membuka aurat, tidak boleh menampakkan adegan-adegan vulgar yang memancing untuk mengarah jangan kepada sampai nafsu. cuman bibir juga kali ya. Cuma misalnya begini aja, tangan begini, posting, cekrek. Ya. Nggak apa-apa lah ya. Soalnya kadang orang-orang kita nih kalau yang pacaran kayaknya nggak apa-apa gitu dilihatnya, ditepuk tanganin. Tapi kalau suami istri nggak usah lebih juga kali. Ya. Giliran sudah halal dicaci maki, yang haram disanjung-sanjung. Hello. Terus aku mau nanya nih, kan banyak pertanyaan dari teman-teman juga yang mungkin baru hijrah, terus mau nanya adabnya berhubungan suami istri itu seperti apa. Karena aku mau ngasih tahu tapi takut ada yang salah karena nggak bisa menyampaikan ayatnya. Coba jelaskan. Ada faktor yang harus dijaga. Iya, ada apa faktor yang harus dijaga. Kasur, sumur, dapur. Ini jadi wanita itu harus pandai 3 kasur, sumur, dan dapur. Nah, bagaimana tentang kasur tadi ya? Jadi kalau kita melihat Quran Surah Al-Baqarah 223, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita itu seperti ladang. Tempat bercocok tanam. Harthakum anna syi'tum. Maka datangi ladang itu untuk bercocok tanam sesuai dengan seleramu. Wah. Jadi terserah gue dong, ya kan? Artinya sesuai dengan selera kita, silakan bercocok tanam. Tetapi ada adabnya. Ada aturannya. Ada aturannya. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa hubungan suami istri. Masih hafal nggak? Hafal. Coba. Allahumma janibna syaiton wa janibis syaitona ma razaqtana. Nah, itu yang pertama dulu ya. Itu yang pertama berdoa. Setelah berdoa, diawali dulu dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ada sholat sunnahnya ya? Ada. Jadi untuk memastikan kalau ternyata biarpun nikmat tetapi tetap dalam lingkup nafsu yang terbatas. Nah, setelah berdoa sholat sunnah, yang berikutnya adalah
baru datangi istrimu sesuai dengan perintah surat Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harthul lakum. Istrimu itu seperti ladang, ya. Kemudian fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangi dengan selera kalian. Yang dikatakan datangi dengan selera kalian ini tetap punya adab. Yang pertama adalah setelah doa salat itu sampai sunat. Setelah doa salat foreplay dulu. Oh gitu. Foreplay itu membangkitkan gairah. Cium kening, cium anggota badan, cium macam-macam. Kan istri itu agak lama tuh orgasmenya, jadi kan harus dibangkitkan dulu. Nah, setelah foreplay, pemanasan, aturan-aturan berikutnya adalah senantiasa menjaga adab untuk tidak telanjang bulat. Jadi hubungan badan nggak boleh telanjang bulat, sayang. Mandi juga nggak boleh telanjang bulat. Kalau mandi kan nggak apa-apa. Kalau berhubungan itu nggak boleh telanjang bulat. Jadi mesti ada penutup aurat besar yang harus dipakai. Itu untuk menjaga kalau nanti setelah berhubungan anaknya dihasilkan ada, maka anaknya insya Allah menjadi waladun salih aw salihah. Nah itu. Jadi tidak boleh telanjang bulat. Kemudian tidak boleh mendatangi istri dalam keadaan haid atau menstruasi. Jadi kalaupun kebelat, suaminya sudah bergairah banget gitu, dan istrinya dalam keadaan mens, apa yang mesti dilakukan? Boleh mendatanginya dengan konteks mencumbuinya. Bercumbu aja. Tetapi tidak boleh sampai bertemunya dua khitan atau bertemunya dua kemaluan. Itu nggak boleh karena istrinya sedang haid. Karena perintah Al-Quran dilarang mendekati wanita yang sedang haid. Tetapi boleh mencium atau bercumbu aja. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah boleh kita mendatangi wanita yang sedang haid ketika kebutuhan laki-laki mendesak? Boleh, asalkan tidak mempertemukan dua khitan. Apa itu dua khitan? Dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Kalau cuma mencumbu, mencium dan lain sebagainya, boleh. Jadi adab-adab tadi merupakan adab-adab yang dijelaskan oleh Quran dan hadis. Yang pertama adalah berdoa, sholat sunnah 2 rakaat, foreplay, pemanasan dulu, tidak telanjang bulat, kemudian tidak mendatangi istri dalam keadaan haid kalau mempertemukan dua khitan. Terus kan kalau katanya itu kalau suami kalau tidak, mohon maaf, mengeluarkan sperma itu akan berdampak sama tubuhnya sendiri, mungkin pusing atau gimana gitu ya. Terus kalau misalnya foreplay, terus kan suaminya nggak enak nih kalau misalnya nggak dikeluarin gitu. Spermanya nggak dikeluarkan gitu. Bukan itu, sayang. Foreplay itu warming up, pemanasan. Jadi cium-cium itu foreplay namanya. Terus gitu. Kalau misalnya ada suami, mungkin dia jauh dari istrinya, tapi dia nggak mau berzina, terus akhirnya dia mengeluarkan sendiri. Repot itu. Itu nggak boleh ya? Itu berdosa atau gimana? Sebentar. Sebenarnya memang yang namanya nikah nggak bisa ya sendiri-sendiri ya. Ya misalnya suaminya ini TNI misalnya gitu, jadi dia bertugasnya itu pindah-pindah, jadi nggak bisa selalu dengan istrinya, itu bagaimana? Jadi memang ada dua hal yang harus diperhatikan. Terlalu sering mengeluarkan sperma dengan jarang mengeluarkan sperma. Mana yang lebih baik? Jarang mengeluarkan sperma. Oh gitu. Karena dampak dari sering mengeluarkan sperma, misalnya melakukan masturbasi yang terlalu sering, itu dampaknya kesehatan sangat tidak baik. Makanya berhubungan pun tetap dibatasi pada konteks jangan terlalu sering, jangan terlalu lama. Katanya 3 hari sekali laki-laki itu akan penuh puncak spermanya ya. Nah, ketika seseorang jauh dari istri, kemudian ia membutuhkan nafkah batin, apa yang dilakukan? Harus puasa. Berpuasa. Iya. Nah, ada konteks juga, ini konteks jumhur melihat meminimalisir kemudaratan. Bagaimana hukumnya kalau dia mengeluarkan sperma melalui mimpi? Enggak, dipaksa melalui onani misalnya. Daripada berbuat zina. Karena istrinya jauh. Maka sebagian jumhur ulama mengatakan boleh. Boleh. Menghindarkan dosa besar dengan melakukan dosa kecil masih konteksnya boleh. Karena zina dosa besar. Tetapi menghindarkan semua dosa itu lebih bagus. Sebab surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah sempitkan urusan hidupnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang galau?
Kenapa banyak orang pikirannya tidak tenang? Kenapa banyak masalah dalam hidupnya? Karena perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kalau bisa ditahan dengan puasa, karena bagaimanapun perbuatan dosa dan maksiat, baik kecil atau besar, itu akan berdampak sesuatu yang tidak baik untuk hidup. Jadi cari kegiatan lain ya. Betul, Biar sibukkan aja dengan kegiatan apa. Misalnya nih aku hobinya berkebun ya, nanam rumput, ya udah nanam rumput aja dari pagi sampai jam 12 malam. kalau istrinya Capek lagi tidur. menstruasi gitu. Iya, capek Kalau aku tidur. lagi mens gitu. Iya, Oh, capek pantas tidur. banyak suka bercocok tanam. Iya. Aku lagi. Jadi arahkan pada hobi-hobi yang bikin kita lupa deh. Gitu. Oh gitu. Masalahnya kalau orang tidak sibuk dengan kegiatan, sayang itu bahaya. Karena kan diam, nah pikiran ini akan dipengaruhi oleh setan. Makanya sibukkan dengan hobi-hobi yang membuat kita melupakan sejenak hal itu. Tidak selamanya ya, tapi sejenak. Ya udah, nanti kita bahas-bahas lagi yang lain ya, Bi. Anak-anak kemana? Tadi kayak di depan tuh. Itu manggil. Panggil? Iya, Nak. Sebentar ya. Bentar ya, Bi.